Saudara, kalau di depan kita ditaruh segelas jamu, segelas sirup, kira-kira pilih mana? Jamu. Sirup apa jamu? Jamu. Orang yang berpikir panjang ke depan, dia bakal pilih jamu. Memang pahit, getir, nggak enak, tapi besok pagi badan enteng, kerja semangat, berpikir cerdas, gairah ada. Orang yang pikirannya pendek, ngapain jamu getir nih, sirup nih, manis ini, dia minum, bukan main manisnya, besok pagi bibir pada jontor. Begitulah dalam kehidupan ini. Maka hendaknya kita berusaha dengan sekuat kemampuan untuk menghindarkan diri dari minuman keras dan pengaruh-pengaruhnya. Yang kelima, teman iblis itu al-qattat, tukang-tukang fitnah. Itu suling iblis itu, trompet setan. Sebab apa? Benar kalau Quran mengatakan, Nabi mengatakan al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih bahaya dari pembunuhan. Sebab apa? Pembunuhan membunuh orang secara langsung. Fitnah membunuh orang pelan-pelan. Kalau mati mendingan cepat daripada pelan-pelan. Pelan-pelan mati, cepat mati, enakan cepat, nggak ngerasain sakit. Fitnah membunuh orang pelan-pelan. Nama baik orang hancur, dicoreng-moreng di tengah masyarakat. Maka tukang-tukang fitnah, teman-teman setan dari dunia sampai ke neraka nanti. Karena fitnah lebih bahaya daripada pembunuhan. Mengada-ada yang tidak ada diada-adakan, fitnah. Melebih-lebih, berita semeter jadi 3 meter, yang 2 meter. Ya kalau positif, kalau negatif, fitnah. Memang orang bilang kalau kita nitip duit jangan harap lebih, kurang bisa. Tapi kalau nitip omongan jangan harap kurang, pas saja sudah untung itu. Biasanya lebih, namanya omongan. 1 meter jadi 2 meter, 2 meter jadi 3 meter. Itu sifat dari yang namanya omongan. Kita kirim uang, udah gak bakalan lebih dah. Ini nitip uang sama saya 50.000, tambahin 10.000, langka yang berpikir begitu. Kurang malah bisa, enak aja nitip, gua kan kemarin pakai ongkos, hitung transport misalnya. Tapi kalau sudah nitip omongan, pas saja sudah untung loh. Biasanya malah lebih. Fitnah pernah melanda Nabi Zakaria. Fitnah pernah melanda Habil dan Qabil. Fitnah pernah melanda Nabi Ibrahim. Fitnah bahkan pernah melanda kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa yang lazim kita kenal dengan hadisul ifki, bagaimana gosip pun sempat mengguncang rumah tangga kehidupan baginda Nabi. Sehingga pantas kalau beliau sendiri mengatakan al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih bahaya daripada pembunuhan, karena fitnah membunuh orang secara pelan-pelan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lidah tidak bertulang. Soghirul jirmi azimul jurmi, kecil bentuknya tapi besar akibatnya. Kalau kita luka karena silet 2-3 hari boleh sembuh, tapi luka karena lidah seumur hidup kita ingat. Asal lihat orangnya ingat, nih dia nih yang ngomong kagak enak bang adik, gua tandain dah. Itulah sebabnya pepatah bilang salamatul insan fi hifzil lisan. Orang akan selamat jikalau dia pandai menjaga lidahnya. Saudara-saudara kaum muslimin, yang keenam, teman setan sahibur riya, orang yang riya, beramal cuma to show only, supaya ingin dipuji orang, ingin dilihat orang.
riya namanya. Tidak ada ikhlas. Sebab kata Imam Ghazali, an-nasu kulluhum niyamun illal alimun wal alimuna an-nasu kulluhum mauta illal alimun wal alimuna niyamun illal amilun wal amiluna mughtarruna ilal mukhlisun. Manusia itu pada hakikatnya mati kecuali orang alim. Orang alim sekalipun hidup hakikatnya adalah tidur kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Dan orang yang mengamalkan ilmunya banyak yang tertipu kecuali orang yang ikhlas. Tepat ini fatwa Imam Ghazali. Manusia hakikatnya tidur kecuali orang yang alim. Orang yang alim walaupun hidup tapi tidur. Hidup tidur, ya nggak bisa berbuat banyak kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Dan orang yang mengamalkan ilmunya banyak yang tertipu kecuali yang ikhlas. Jadi kalau amal itu adalah jasad, ikhlas itu adalah ruh. Amal tanpa ikhlas patung. Patung tidak bisa berkembang, tidak bisa berbuat banyak, namanya patung. Itu amal tanpa ikhlas. Ini termasuk penyakit batin toh, ikhlas, riya, ujub, sum'ah, penyakit kepengen didengar orang, penyakit kepengen dilihat orang. Wah, kalau sembayangnya dilihat orang mantap betul, kayak besok mau mati. Tapi kalau sudah sembahyang nggak dilihat orang, wah kilat khusus, cepat bukan main. Riya. Ini yang menghancurkan amal ini nggak terasa. Sifat kita sendiri. Riya ini menggeragoti amal. Sebagaimana api menggeragoti kayu bakar. Yang ketujuh. Teman setan akilu malil yatim. Orang yang memakan harta anak yatim. Itu setan senang betul itu. Dia bisikan, nah, kau kan ngurus anak yatim. Kau sudah menanamkan budi kepada mereka. Jadi wajar kalau kau ambil bagian. Mula-mula memang dalam batas yang wajar. Makin lama malah berebut sama yatimnya. Makin kesonoin, yatimnya malah nggak keduman. Panitianya yang kenyang. Akilu malil yatim, orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, ini merupakan teman setan. Sebaliknya, orang yang melindungi anak yatim, kata Nabi, seperti dua jari ini dengan aku di akhirat nanti. Dekat derajatnya dengan Rasul. Yang kedelapan, teman setan al-mutahawinu bis shalah. Orang yang nganggap enteng sholat, ngentengin sholat. Nanti aja dah, kalau udah tua-tuaan, sembahyang mah gampang, saban sari ada. Kalau ini nih tinju jarang-jarang. Al-mutahawin, ngentengin. Pada dasarnya agama itu mudah. Jangan dipersulit, tapi juga jangan dipermudah. Agama itu tidak berat. Jangan diberat-beratin, tapi juga jangan dienteng-entengin. So yang enteng kalau kita entengin akhirnya menganggap remeh. Mulanya memang sedikit, makin lama makin banyak, makin lama makin banyak, makin bertumpuk. Apalagi kalau sadar kita sholat adalah tiang daripada agama. Bagaimana rumah akan tegak tanpa tiang yang kuat? Bagaimana agama akan tegak dalam diri seseorang kalau sholatnya dia enteng-entengi? Jangankan yang sunnah, yang wajib saja. Kadang-kadang tutup lubang, gali lubang. Padahal itu merupakan tiang pokok. Rumah itu untuk kuat harus ada tiang-tiang tambahan. Tiang tambahan ini ya nawafil, ya rawatib, sholat-sholat sunnah itu. Itu untuk menjaga stabilitas temperatur batin kita kepada Allah. Al-mutahawinu bis shalah.
Jadi kalau sudah masuk waktu, beduk misalnya berbunyi, azan berkumandang, iblis mulai menyebar bala tentaranya. Pasukan, siap.